Perkenalkan, aku Farah Syabila, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 2017, salah satu anggota tim KKN Gergundung 2020. Kita kembali lagi ke bagian seri prosedur perizinan yang kedua, yaitu soal SPPIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, SPPIRT ini penting banget buat kita yang punya industri pangan rumahan. SPPIRT itu diajukan oleh IRTP atau Industri Rumah Tangga Pangan. IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal atau skala rumah tangga dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Nah, jenis pangan produksi yang diizinkan untuk memperoleh SPPIRT. Jadi, secara umum, jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPPIRT adalah makanan yang diolah dengan cara dehidrasi untuk menurunkan kadar air dengan cara penggorengan, pengeringan, ataupun pengasapan. Nah, berikut adalah daftar jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPPIRT. Untuk tambahan, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPPIRT dalam ukuran besar juga harus punya SPPIRT tersendiri. Nah, di sisi lain ada juga nih makanan yang tidak diizinkan untuk mendapatkan SPPIRT. Jenis pangan produksi di bawah ini tidak termasuk ke dalam ranah SPPIRT, sehingga harus memperoleh izin BPOM. Ada 3 syarat pemberian SPPIRT ke IRTP. Yang pertama, memiliki sertifikat PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Sertifikat ini diperoleh hanya bila pemilik IRTP telah mengikuti PKP dan memperoleh nilai minimal 60. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP memenuhi syarat. Di antaranya nanti ada penilaian administrasi, kemudian ada pemeriksaan sarana dan lingkungan, serta pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium. Dan yang ketiga adalah rancangan label pangan memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Nah, persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan SPPIRT ini ada 2. Yang pertama yaitu belangko atau formulir SPPIRT yang diminta ke Dinas Kesehatan setempat. Informasi dalam belangko atau formulir SPPIRT ini mencakup hal-hal berikut ini. Persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan yang lainnya adalah 3 dokumen lainnya, seperti yang pertama, surat keterangan atau izin usaha dari camat, lurah, atau kepala desa. Yang kedua, rancangan label pangan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, salinan sertifikat PKP bagi pemohon baru. Nah, terdapat 6 alur atau langkah-langkah untuk mendapatkan SPPIRT. Yang pertama, mengikuti PKP untuk mendapatkan sertifikat. Pemilik industri pangan rumahan yang hendak mendapatkan SPPIRT harus lebih dulu mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu mengisi formulir SPPIRT di Dinas Kesehatan dengan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, setelah mendapatkan sertifikat PKP dan dokumen persyaratan lainnya sudah dipenuhi, pemohon bisa mengambil formulir PIRT di Dinas Kesehatan dan mengisinya sesuai dengan format yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada visitasi atau pengecekan sarana produksi IRTP oleh tenaga kesehatan. Nah, nomor PIRT ini akan diterbitkan hanya bila pemeriksaan sarana produksi masuk level 1-2. Di sini terdapat 3 aspek yang akan dinilai oleh petugas kesehatan ketika melakukan visitasi. Yang pertama, penilaian administrasi. Yang kedua, pemeriksaan sarana dan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan sampel untuk dilakukan uji lab dan laboratorium kesehatan. Nah, di sini nomor PIRT akan diberikan apabila hasil pemeriksaan sarana produksi masuk level 1 dan 2. Nah, langkah yang terakhir adalah pengeluaran nomor dan sertifikat PIRT melalui UPTSP dan atau Dinas Kesehatan. Setelah hasil pemeriksaan sarana produksi dikeluarkan, rekomendasi dan nomor PIRT akan diterbitkan oleh UPTSP dan atau Dinas Kesehatan setempat. SPPIRT ini berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan. Nah, terdapat beberapa catatan penting ketika kita hendak melakukan pendaftaran SPPIRT. Yang pertama, walaupun skala usaha masih berada di level UKM, selama tempat produksi sudah tidak lagi di rumah, maka setiap pelaku usaha menjadi wajib mendapatkan izin edar BPOM MD untuk setiap produk pangannya. Nah, catatan penting yang kedua adalah pelaku UKM yang sudah siap naik kelas dan ingin memperluas tempat produksi dan skala produksinya dapat memulai pengurusan izin edar BPOM sebelum memindahkan seluruh fasilitas produksinya dari rumah ke tempat produksi yang baru. Dan di sini pelaku usaha bisa dikenakan sanksi bila izin edar produk yang dimiliki masih berupa SPPIRT, padahal tempat produksinya sudah berpindah ke lokasi luar rumah yang lebih luas dan tidak lagi di skala rumah tangga.